Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Belajar, masih bersama dengan saya Puji Fitrianti, Guru BK dari SMP Negeri 2 Mayang. Sahabat Ruang Belajar, tahukah sahabat bahwa otak manusia tersusun dari beberapa bagian? Nah, apa saja fungsi dari otak kita dan bagaimana cara kita menjaga agar otak kita tetap sehat? Simak video berikut ini. Sahabat Ruang Belajar, mari kita belajar bersama tentang bagaimana cara menjaga kesehatan otak manusia. Sebelum kita belajar tentang bagaimana cara menjaga kesehatan otak manusia, terlebih dahulu marilah kita tahu pengertian dari otak. Apakah otak itu? Otak adalah pusat susunan saraf manusia sebagai kendali dalam kehidupan untuk merespon segala rangsangan dari luar. Apakah fungsi umum otak? Otak mempunyai fungsi berbagai macam yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Antara lain, sebagai alat sensor terhadap perasaan seperti tekanan, tertekan, menghasilkan rasa sakit, dan merespon sentuhan. Sebagai pusat regulasi untuk bergerak ataupun beraktivitas. Sebagai pusat masuknya berbagai informasi visual yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk penglihatan yang sama dengan aslinya. Otak juga berfungsi sebagai alat penerjemah verbal sehingga seseorang dapat mendengar, dapat memahami bahasa dalam bentuk suara, serta dapat memahami dan memaknai informasi. Otak juga berfungsi untuk mengontrol fungsi otomatis otak seperti mengatur sirkulasi peredaran darah, mengatur detak jantung, mengatur sistem pencernaan, serta mengatur pernafasan. Otak juga berfungsi sebagai penjaga tubuh ketika dalam keadaan tertidur ataupun terjaga. Nah, sahabat, ternyata otak mempunyai fungsi yang sangat besar di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, kita akan belajar memahami tentang otak kiri dan otak kanan. Karakteristik otak kiri antara lain, otak kiri adalah otak yang berfungsi untuk mengontrol tubuh bagian kiri. Otak kiri biasanya akan digunakan saat seseorang mempelajari keterampilan angka-angka, saat seorang belajar matematika, saat seseorang menganalisa suatu permasalahan. Otak kiri juga digunakan saat seseorang menulis, berbicara, ataupun menggunakan logika, serta otak kiri akan digunakan apabila seseorang itu melakukan suatu pertimbangan terhadap suatu hal. Otak kiri ini disebut juga otak yang kritis. Karakteristik otak kanan. Otak kanan biasanya berfungsi mengontrol tubuh bagian kanan. Selain itu, otak kanan akan sangat berperan apabila seseorang sedang mempelajari musik, seni, sedang berimajinasi, berintuisi, dan melakukan kreativitas. Otak kanan juga akan digunakan apabila seseorang itu sedang emosi. Otak kanan sering disebut juga sebagai si otak yang kreatif. Pertanyaannya, manakah yang lebih penting? Otak kiri ataukah otak kanan? Jawabannya adalah keduanya sama-sama penting. Tidak bisa kita mengatakan bahwa otak kiri itu lebih penting ataupun otak kanan yang lebih penting. Tetapi antara otak kiri dan otak kanan harus digunakan secara seimbang.
Mengapa demikian? Karena segala kreativitas yang dihasilkan dari pemikiran otak kanan itu perlu ditindaklanjuti dengan pemikiran kritis si otak kiri. Nah, karena otak itu begitu penting fungsinya di dalam kehidupan manusia, maka kita perlu mengetahui cara menjaga kesehatan otak. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan otak, kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi otak. Lindungi otak dari kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas dengan makan makanan yang mengandung antioksidan seperti sayur, buah, kacang-kacangan, ataupun ikan. Cara menjaga kesehatan otak yang kedua yaitu jauhi asap rokok. Jangan biarkan asap rokok merusak otak kita. Selanjutnya, kita perlu olahraga teratur. Mengapa olahraga teratur itu dibutuhkan? Karena olahraga dapat memperbaiki kinerja pembuluh darah kecil dalam mengantarkan darah yang kaya akan oksigen menuju otak. Pertumbuhan sel baru dan hubungan antar saraf dalam otak juga akan lebih optimal dengan olahraga yang teratur. Cara yang terakhir yaitu kita memerlukan istirahat atau tidur yang cukup. Apabila sahabat mempunyai kebiasaan bergadang, tidur di tengah malam, maka sebaiknya kebiasaan tersebut harus ditinggalkan. Karena untuk menjaga kesehatan otak, salah satunya adalah dengan beristirahat atau tidur yang cukup. Sahabat, selain kita harus menjaga kesehatan otak kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa melatih otak kita agar bisa berkembang dengan baik. Nah, kegiatan apa saja yang bisa melatih otak kita agar bisa berkembang dengan baik? Antara lain, 1. Kita bisa melakukan permainan puzzle, teka-teki silang, atau beberapa permainan yang biasa digunakan untuk olahraga otak. Kegiatan positif lainnya yang bisa kita gunakan untuk melatih otak kita antara lain dengan membaca. Berikutnya, kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan otak kita antara lain dengan menulis. Setelah membaca, cara melatih otak ini cukup ampuh. Cara berikutnya yaitu dengan bersosialisasi. Cara melatih otak yang paling mudah dilakukan adalah menjalin silaturahmi dengan semua orang. Dengan bersosialisasi, hal itu memungkinkan sahabat bisa terhindar dari stres, depresi yang bisa menjadi penyebab turunnya daya ingat. Berikutnya, kegiatan yang bisa kita gunakan untuk melatih kecerdasan otak yaitu dengan mendengarkan musik. Dengan mendengarkan musik, sahabat akan memiliki sensitivitas terhadap seni. Salah satu caranya adalah cobalah untuk memutar musik di pagi hari dengan tempo yang tenang. Cara melatih otak ini membuat sahabat akan lebih peka terhadap irama. Berikutnya yaitu dengan melakukan berbagai aktivitas baru. Melakukan banyak aktivitas yang baru akan membuat sahabat terbuka terhadap pengalaman. Cara ini mengharuskan otak untuk terus aktif memproses informasi. Nah sahabat, tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana cara menjaga otak kita agar tetap sehat dan bisa berkembang dengan baik. Mari kita laksanakan dan kita ikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.